semuanya, perkenalkan saya jarak kelompok 1. Yang kami hormati Ibu Reni Khayati, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sastra dengan Psikoanalisis dari Cerita Raja Sindelaras. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian sastra dan psikoanalisis, keterkaitan antara sastra dan psikoanalisis, sinopsis cerita Raja Sindelaras, serta analisis tokoh-tokohnya menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang meliputi id, ego, dan superego. Dan selain itu, kami juga akan membahas konflik alur serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Raja Sindelaras. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Tapi sebelum itu kita tonton videonya dulu yuk, video animasi dari cerita rakyat Sindelaras. Hai. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Cindelaras. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Jenggala. Buahnya asli loh dari hutan langsung. Apelnya terlihat segar ya, Pak. Sekilo berapa ya? Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Ia mempunyai permaisuri cantik dan juga baik hati bernama Chandramaya. Selain permaisuri, raja juga memiliki seorang selir yang umurnya lebih muda dari sang permaisuri, bernama Sri Kandi. Mereka semua hidup bahagia di istana kerajaan. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh perilaku selir yang iri dan dengki terhadap permaisuri. Dibantu oleh seorang tabib, ia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap permaisuri. Hai tabib, bekerja samalah denganku. Aku tak ingin kebahagiaanku terbagi dengan permaisuri. Tentu saja aku mau membantumu. Asal bayarannya setimpal. Jangan khawatir dengan itu. Kau akan mendapatkan bagianmu begitu rencana kita berhasil. Malamnya, sang selir berpura-pura sakit. Aduh, sakit. Sakit. Baginda Raja, cepat kemari. Ada apa selirku? Baginda, tolong panggilkan tabib. Badanku terasa sakit semua. Tabib, cepat kemari. Sang tabib pun datang dan memeriksa sang selir dengan seksama. Kemudian ia berkata bahwa selir telah diracun oleh permaisuri. Apa katamu? Raja sangat marah. Ia pun segera mencari sang permaisuri. Begitu ketemu dengan permaisuri, ia memberikan perintah pada patih kerajaan. Pengawal, bawa dia ke hutan. Asingkan dia di sana. Dia telah meracuni selir. Raja tetap bersikeras, meskipun saat itu permaisuri sedang hamil. Sang patih pun segera menggiring permaisuri keluar dari istana. Kenapa ini? Kakanda, ada apa dengan semua ini? Setibanya di hutan, sang patih ternyata mengetahui jika selir yang merencanakan semua ini. Ia tidak tega melihat permaisuri yang sedang hamil besar. Ia pun meninggalkan permaisuri di sebuah pondok kecil. Terima kasih, Patih. Kau masih mempercayaiku. Aku jadi merasa sedikit tenang. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi. Bayi itu nampak mungil dan tampan. Ia memberi nama putranya tersebut Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Pada suatu pagi, Cindelaras berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara elang yang melintas di atasnya. Sang elang nampak menjatuhkan sesuatu. Hah? Elang itu menjatuhkan sesuatu? Ternyata,
elang itu menjatuhkan sebuah telur besar di semak-semak. Astaga, ini telur yang cukup besar dan berat. Cindelaras pun segera membawa telur itu pulang. Ibu, lihat apa yang kutemukan di hutan. Wow, telur yang cukup besar. Telur apa itu? Entahlah, Bu. Aku akan merawatnya hingga telur ini menetas. Cindelaras segera menempatkan telur itu dalam sebuah kandang yang hangat. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas. Seekor anak ayam yang besar keluar dari cangkang telur. Samar-samar, anak ayam itu mengucapkan beberapa kata. Hah? Ayam ini bukan ayam biasa. Ia bisa berbicara. Dengan sepenuh hati, Cindelaras merawat anak ayam itu. Hingga beberapa minggu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah. Suatu ketika, Cindelaras teringat perkataan ayamnya. Ia pun menemui ibunya. Ibu, ada yang ingin aku tanyakan pada ibu. Iya, Nak. Tanyakan saja. Sebelumnya, aku minta maaf kalau aku lancang. Sebenarnya, siapa dan di mana ayahku sekarang, Bu? Kenapa kau bertanya seperti itu, Nak? Tidak apa kalau ibu tak bercerita. Tidak apa, Nak. Ibu akan menceritakan semuanya. Sang permaisuri pun mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa sampai di hutan. Ia menceritakan bahwa ayah dari Cindelaras adalah seorang raja Jenggala. Maafkan Ibu, Nak. Ibu baru menceritakannya sekarang. Tidak apa, Bu. Yang terpenting, ibu sangat menyayangiku. Aku sayang ibu. Ibu juga menyayangimu, Nak. Cindelaras yang telah mengetahui bahwa ayahnya seorang raja bertekad untuk menemuinya. Bagaimana caranya ya? Aku tahu. Raja kan suka dengan sabung ayam. Coba kita ikuti sabung ayam yang diadakan kerajaan. Cindelaras pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui sang ayahanda. Teko, tek. Anak ayam turun 1.000.000. Teko, tek. Anak ayam turun 1.000.000. Setelah perjalanan panjang, Cindelaras pun telah sampai di kota yang nampak ramai. Keramaian itu disebabkan karena sedang diadakan pertandingan sabung ayam. Paman, bolehkah ayamku bertanding melawan ayammu? Tentu saja boleh, bocah kecil. Pertandingan pertama ayam Cindelaras pun dimulai. Pertarungan itu berlangsung sengit. Hingga akhirnya, ayam Cindelaras memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya, banyak yang ingin menantang ayam Cindelaras. Namun, hasilnya selalu sama. Pertandingan dimenangkan oleh ayam Cindelaras. Berita ketangguhan ayam Cindelaras terdengar juga ke telinga raja. Aku mau bertanding dengan ayam bocah itu. Segera bawa kemari bocah dan ayam itu. Selanjutnya, semua orang berkumpul memenuhi halaman istana. Mereka ingin melihat pertandingan ayam Cindelaras dengan ayam raja. Akhirnya, Cindelaras bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali di pertandingan sabung ayam. Karena aku akan memberikan setengah dari kekayaanku jika kau bisa menang. Akan tetapi, jika kau kalah, kau akan menerima hukuman. Baik, Baginda Raja. Aku selalu siap menerima apapun hasilnya nanti. Gong dibunyikan sebagai tanda pertandingan dimulai. Antara ayam jago Cindelaras dan ayam jago raja. Pertarungan berlangsung sengit. Pertandingan pun berakhir dan hasilnya ayam Cindelaras mengalahkan ayam jago raja. Aku akui, ayammu sungguh hebat. Siapa namamu, wahai anak kecil? Belum sempat menjawab,
ayam Cindelaras tiba-tiba berbicara. Namanya Cindelaras. Ia adalah putramu dari permaisuri yang kau usir dari kerajaan. Ayam itu bisa bicara? Ayam Cindelaras pun menceritakan semua kisah yang dialami sang permaisuri serta kejahatan sang selir kepada sang raja. Setelah mengetahui Ampun, Baginda. kebenarannya, raja memerintahkan Ampun. agar selir dan tabib dihukum. Raja merasa sangat bersalah. Ia pun segera meminta maaf kepada sang permaisuri dan memintanya agar ikut kembali ke istana. Sang permaisuri pun setuju. Ia memaafkan semua kesalahan raja. Setelah itu, hari-hari berlalu dengan bahagia. Ketika Cindelaras telah dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dan semua rakyat menyambutnya dengan gembira. Nasihat dari cerita ini adalah, selalu carilah bukti nyata dahulu apabila kita mendapatkan kabar buruk dari orang lain. Ingat, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Nah, di sini ada latar belakang. Cindelaras adalah cerita rakyat yang berasal dari wilayah Jawa Timur, terutama di daerah Gunung Kidul, Mataram. Cerita ini memiliki unsur legenda, pesan moral, dan nilai budaya daerah. Kelompok kami memilih cerita rakyat Cindelaras karena cerita tersebut sangat menarik untuk dianalisis dengan pendekatan psikoanalisis, khususnya teori dari Sigmund Freud atau Carl Jung, yang dimana cerita Cinderalas ini mengandung banyak konflik batin, simbol-simbol, serta dinamika hubungan keluarga yang kompleks. Sastra dan psikoanalisis juga saling berkaitan karena keduanya menggambarkan dunia batin manusia, sementara psikoanalisis adalah ilmu yang mempelajari struktur pikiran dan perasaan manusia. Pendekatan psikoanalisis dalam menganalisis karya sastra ini, terutama yang didasarkan pada teori Sigmund Freud, bukan hanya cara untuk mengungkapkan sifat tokoh, tetapi juga alat untuk melihat hal-hal yang tersembunyi di balik cerita. Sastra juga seringkali menjadi tempat bagi penulis maupun budaya untuk menyampaikan keinginan dan ketakutan dan konflik yang yang tertekan. Kita menggunakan psikoanalisis juga dapat memberitahu kita mengapa seorang dalam tokoh cerita melakukan tindakan tertentu, bukan hanya sekedar melihat apa yang mereka lakukan. Dan jika pendapat ini diterapkan pada cerita rakyat Cindelaras, analisisnya akan menjadi lebih dalam karena cerita rakyat biasanya mencerminkan hal-hal yang tersembunyi di dalam pikiran kelompok atau ketidaksadaran kolektif. Selanjutnya ada pengertian sastra. Sastra atau yang dalam bahasa Inggris disebut literatur merupakan sebuah nama yang disematkan kepada hasil kerja kreatif manusia dengan menggunakan bahasa sebagai bahan penciptaannya. Secara etimologi, kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yang merupakan kata gabungan dari kata sas yang memiliki arti mengarahkan, mengajarkan, dan memberikan bentuk, dan kata hirantra yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Maka kata sastra apabila diulik berdasarkan arti katanya secara etimologi yang dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk atau pengajaran. Pengertian tersebut menyiratkan makna bahwa apa yang disebut sastra tidak lain dan tidak bukan adalah alat yang berfungsi untuk mendidik dan memberikan pengetahuan pada pembacanya. Dalam TEU tahun 2013. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian tentang psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Psikoanalisis juga merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru dinominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego.
Beberapa karya besar dari Freud yang banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari para ahli yaitu teori tentang mimpi dan teori tentang seksualitas. Dalam pendidikan sendiri, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Lalu ada 3 jenis tingkah laku manusia yang justru didominasi oleh alam bawah sadarnya. Yang pertama itu ada ID, merupakan bagian paling dasar dari kepribadian manusia yang berisi naluri, dorongan biologis, dan energi psikis yang dibawa sejak lahir. ID bekerja berdasarkan prinsip kesenangan dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan secara langsung tanpa mempertimbangkan norma atau realitasnya. Yang kedua itu ada ego, adalah bagian kepribadian yang berfungsi menengahi antara dorongan ID dengan realitas dunia luar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan ID dengan cara yang rasional dan dapat diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga ada superego, merupakan bagian kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral, norma sosial, dan aturan yang dipelajari dari orang tua serta masyarakatnya. Superego berfungsi mengontrol perilaku agar sesuai dengan standar moral dan dapat menimbulkan perasaan bersalah jika seseorang melakukan hal yang dianggapnya salah. Lalu, di slide selanjutnya ini, saya akan membacakan tentang kaitan sastra dengan psikoanalisis. Keterkaitan sastra dan psikoanalisis terletak pada kemampuannya dalam mengungkapkan aspek kejiwaan yang melatar belakangi perilaku tokoh. Melalui pendekatan psikoanalisis, karya sastra tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai representasi kondisi psikologis tokoh yang dipengaruhi oleh dorongan, konflik batin, dan pertimbangan moral. Dengan demikian, psikoanalisis membantu mengungkapkan makna yang lebih mendalam mengenai karakter tokoh sekaligus menjelaskan bagaimana aspek psikologis memengaruhi perkembangan alur cerita dan penyampaian pesan dalam karya sastra. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari cerita rakyat Cindelaras. Kisah ini bermula di kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Kemudian raja ini memiliki seorang permaisuri yang baik hati dan juga seorang selir yang licik. Permaisuri mulai mengandung seorang anak dari sang raja yaitu Raden Putra. Namun ia diasingkan oleh raja karena adanya tuduhan dari sang selir. Setelah diasingkan dari istana, permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Cindelaras. Ia tumbuh menjadi pemuda sakti berkat seekor ayam jantan ajaib yang berhasil mengalahkan ayam istana dan membongkar kejahatan sang selir. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada analisis psikoanalisis tokoh pada cerita rakyat Cindelaras. Cerita rakyat Cindelaras ini tidak hanya menghadirkan kisah tentang keberanian dan juga kemenangan atas kebenaran, tetapi juga menunjukkan nih bagaimana setiap tokoh itu memiliki dorongan, memiliki pertimbangan dan juga memiliki nilai moral yang mempengaruhi tindakannya. Melalui teori psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku tokoh dapat dianalisis berdasarkan 3 struktur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan juga superego. Di sini kita akan membahas satu persatu tokoh dari cerita rakyat Cindelaras. Yang pertama, kita akan menganalisis tokoh Cindelaras. Nah, tokoh Cindelaras ini merupakan tokoh utama yang mengalami perkembangan psikologis sejak mengetahui identitas dirinya hingga berhasil mengungkapkan kebenaran. Kemudian, kepribadian id-nya itu muncul ketika Cindelaras ini memiliki dorongan untuk mengetahui jati dirinya itu sebenarnya siapa. Setelah mendengar kokok ayam yang menyebut bahwasannya Raden Putra, yaitu seorang raja ini merupakan ayahnya. Nah, ia juga ingin memulihkan nama baik dari ibunya. Didukung dengan egonya, Cindelaras ini tidak bertindak gegabah.
datang ke istana dan membuktikan identitasnya melalui sabung ayam, yang merupakan pada saat itu adalah cara yang paling logis dan realistis dibandingkan dengan tokoh Cindalaras ini langsung datang ke istana dan mengaku sebagai seorang anak. Kemudian, kepribadian super ego dari tokoh Cindalaras ini adalah Cindalaras ini tetap menghormati ibunya. Ia meminta izin dulu sebelum pergi. Ia juga tidak membalas dendam kepada sang ayah yang sudah mengusir ibunya maupun sang selir yang sudah memfitnah ibunya. Nah, sikap daripada tokoh Cindalaras ini mencerminkan kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat. Kemudian pada tokoh kedua yaitu tokoh sang raja atau tokoh Raden Putra. Nah, pada tokoh Raden Putra ini, Raden Putra tuh menunjukkan perubahan kepribadian dari yang tadinya sosok yang mudah dikuasai oleh emosi menjadi pemimpin yang menyadari kesalahannya. Adapun kepribadian id atau dorongan yang melatar belakangi daripada tokoh Raden Putra ini ialah dorongan emosi, membuatnya langsung mempercayai fitnah selir tanpa mencari bukti terlebih dahulu. Jadi pada tokoh Raden Putra ini, pada saat ia mengetahui bahwasanya selir ini diberitahukan oleh tabib itu keracunan makanan dikarenakan sang permaisuri, ia tidak mencari bukti tetapi langsung mengusir tanpa pikir panjang. Kemudian ada ego di sini. Sikap sang raja setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, ia langsung berpikir nih secara rasional dan ia langsung memperbaiki keputusan yang telah diambil sebelumnya. Jadi setelah ia mengusir permaisuri atas dorongan id, beberapa tahun kemudian setelah dijelaskan oleh sang anak yaitu Cindalaras, ia jadi mempunyai perubahan emosional, yaitu ia jadi bisa berpikir rasional kembali dan juga memperbaiki keputusan yang memang dianggap salah sebelumnya. Didukung dengan super egonya, yaitu adanya rasa bersalah yang mendorong Raden Putra ini meminta maaf nih kepada permaisuri, menerima kembali Cindalaras sebagai anaknya, dan juga menegakkan keadilan dengan menghukum selir. Adapun hukuman yang diterima oleh selir adalah pengusiran dari kerajaan. Kemudian ada tokoh ketiga yaitu tokoh permaisuri. Nah, tokoh permaisuri ini merupakan tokoh yang mencerminkan keteguhan hati dan juga kesabaran. Jadi meskipun ia diperlakukan dengan tidak adil, mendapatkan fitnah dari sang selir, ia nih tidak membalaskan dendamnya, bahkan ia juga tidak marah gitu. Adapun id yang dimiliki oleh tokoh permaisuri ini, ia tuh memiliki keinginan untuk tetap hidup dan melindungi anak yang dikandungnya. Jadi pada saat itu yang menjadi dorongan dari tokoh permaisuri ini adalah bagaimana caranya anak yang dikandung ia tuh tetap selamat gitu. Kemudian ada ego tokoh permaisuri, yaitu ia menerima nih pengasingan dan memilih membesarkan Cindalaras di hutan tanpa melawan keputusan raja. Jadi ego di sini, ego dari tokoh permaisuri ini, ia menerima dengan lapang dada keputusan raja. Kemudian ada super ego. Di sini super ego dari tokoh permaisuri itu tetap sabar, tidak menyimpan dendam, serta memaafkan kembali sang raja atau Raden Putra setelah kebenaran terungkap. Kemudian pada tokoh keempat yaitu tokoh sang selir. Nah, tokoh selir di sini menjadi tokoh antagonis yang tindakannya tuh lebih banyak didorong oleh ambisi dan juga rasa iri. Adapun id itu didominasi oleh rasa iri, rasa dengki, dan juga keinginan untuk menjadi satu-satunya istri yang dicintai raja, sehingga ia melakukan hal nekat, yaitu dengan memfitnah sang permaisuri. Kemudian adapun ego dari tokoh selir, yaitu selir ini menyusun strategi dengan bekerja sama dengan tabib, agar fitnahnya ini tampak meyakinkan karena disampaikan langsung oleh sang tabib gitu. Kemudian di sini ada super ego. Si dari super ego sang tokoh selir ini lemah karena mengabaikan nilai moral dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
Baik, melanjutkan materi dari analisis psikoanalisis tokoh pada cerita rakyat Cinderlaras. Tokoh selanjutnya yaitu ada tokoh Tabib. Tabib merupakan tokoh yang membantu Selir dalam menjalankan rencananya sehingga menjadi bagian dari konflik dalam cerita. Tokoh Tabib, analisis dalam psikoanalisisnya yaitu terdiri dari 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Id dalam tokoh Tabib itu terdorong oleh kepentingan pribadinya, sehingga bersedia membantu Selir melakukan tipu daya. Yang kedua, yaitu ada ego. Ego pada tokoh Tabib itu menjalankan rencana dengan berpura-pura menyatakan bahwa Selir itu sakit parah, agar fitnah terhadap permaisuri itu dipercayai oleh raja. Yang ketiga, yaitu ada superego. Superego pada tokoh Tabib itu superegonya itu lemah karena mengabaikan nilai kejujuran dan keadilan demi kepentingan pribadinya. Selanjutnya yang terakhir itu ada tokoh Patih. Patih itu berperan sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di tengah konflik yang terjadi. Nah, tokoh Patih juga memiliki hal yang sama, yaitu 3 unsur dinamika kejiwaan psikoanalisis. Yang pertama itu ada id. Id dalam tokoh Patih itu memiliki dorongan untuk menyelamatkan permaisuri yang tidak bersalah. Yang kedua, yaitu ada ego. Patih mencari jalan keluar dengan tetap memberikan tempat yang layak di hutan agar permaisuri tidak terlantar begitu saja di hutan. Yang ketiga, yaitu ada superego. Keputusannya itu didasarkan pada hati nurani, rasa kemanusiaan, dan keadilan. Sehingga Patih memilih melindungi orang yang tidak bersalah, yaitu permaisuri. Baik, materi selanjutnya yaitu ada konflik, alur, dan nilai moral kaitannya dengan psikoanalisis. Konflik dalam Cinderlaras muncul karena pertentangan antara id, ego, dan superego pada setiap tokoh di cerita rakyat Cinderlaras. Pada cerita rakyat Cinderlaras, alur cerita mulai dari fitnah terhadap permaisuri yang berawal dari rasa iri Selir terhadap permaisuri, hingga rasa iri tersebut mendominasi id, yaitu dorongan nafsu dan ambisi yang mengabaikan nilai moral. Akibatnya, Selir memfitnah permaisuri hingga diusir dari istana. Lalu, alur berkembang atau berlanjut ketika Cinderlaras mengetahui jati dirinya melalui kokok ayam. Dorongan untuk mencari kebenaran atau id itu diimbangi oleh ego sehingga ia tidak bertindak dengan amarah, melainkan memilih datang ke istana dan membuktikan identitasnya melalui sabung ayam. Pada akhir cerita, superego itu tampak atau terlihat ketika sang raja yang bernama Raden Putra menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada permaisuri, kemudian menerima kembali Cinderlaras anaknya. Lalu, kemudian di akhir, raja menghukum Selir sebagai bentuk penegakan keadilan. Melalui konflik tersebut, cerita menyampaikan bahwa keputusan yang didasarkan pada emosi dan hawa nafsu akan menimbulkan penderitaan dan permasalahan yang baru, sedangkan kejujuran, kesabaran, dan keadilan akan membawa penyelesaian konflik yang baik. Lalu yang terakhir akan membahas nilai-nilai dalam cerita rakyat Cinderlaras. Cerita rakyat Cinderlaras itu mengandung berbagai nilai kehidupan. Tampak di slide yang muncul pada layar, itu terdapat 4 nilai, yaitu nilai moral. Terlihat dari kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan keberanian Cinderlaras dalam memperjuangkan kebenaran, serta kesediaan Raden Putra mengakui kesalahannya lalu meminta maaf kepada permaisuri dan Cinderlaras. Yang kedua yaitu ada nilai sosial, tampak melalui dari sikap tolong-menolong, kasih sayang, saling memaafkan, seperti pada tokoh Patih yang menyelamatkan permaisuri dan juga memberikan tempat yang layak di hutan. Dan kasih sayang itu permaisuri terhadap Cinderlaras. Yang ketiga, yaitu ada nilai budaya yang tercermin dari sikap menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
Yang keempat, itu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu mengajarkan agar kita tidak mudah percaya pada fitnah, selalu mencari kebenaran dan berpikir bijaksana sebelum mengambil keputusan. Terakhir, simpulan dari materi ini ialah cerita rakyat Cinderellas tidak hanya menyajikan kisah tentang kemenangan kebenaran, tetapi juga menggambarkan dinamika psikologis setiap tokohnya. Melalui pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku tokoh dapat dipahami berdasarkan interaksi id, ego, dan superego yang memengaruhi setiap keputusan dan tindakan mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik dalam cerita muncul akibat pertentangan antara dorongan naluriah, pertimbangan rasional, dan nilai moral. Selain itu, Cinderella juga mengandung nilai moral, sosial, budaya, dan pendidikan yang mengajarkan pentingnya kejujuran, kesabaran, keadilan, serta tidak mudah mempercayai fitnah. Dengan demikian, pendekatan psikoanalisis membantu memahami makna cerita secara lebih mendalam, tidak hanya dari alur, tetapi juga dari sisi psikologis para tokohnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai analisis sastra dan psikoanalisis dari cerita rakyat Cinderellas. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan pendekatan psikoanalisis dalam menganalisis karya sastra, khususnya cerita rakyat Cinderellas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Rohayati SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sastra yang atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.